Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 13 Desember tahun 2025. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Step to Christ atau Langkah-langkah kepada Kristus atau bahasa Indonesia-nya Kebahagiaan Sejati. Dan seperti kita ketahui bersama, kita sudah di chapter eh, 3 ya, tentang pertobatan. Dan seperti kita ketahui dari setiap judul-judul ini atau setiap pembahasan ini, dia punya tujuan adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Kristus. Bagaimana kita bisa melangkah untuk datang kepada Kristus. Tentu saja bukan dengan kekuatan kita, tetapi apa yang telah Tuhan lakukan, langkah-langkahnya supaya kita bisa datang kepada Kristus. Dan ini kita sudah pelajari ya, ini sudah di chapter 3 dan ini adalah pertemuan keempat atau eh, ini adalah pertemuan terakhir dari chapter 3 ini. Dan mungkin sahabat depan kita akan mulai dengan chapter 4 ya, chapter 4. Oke, baik seperti biasanya ya, sebelum kita mulai kita akan sedikit review apa yang sudah kita pelajari waktu lalu, eh, waktu kita belajar waktu lalu ya, supaya kita tidak lupa apa yang kita pelajari sekarang ya. Jadi ini kita membahas tentang pertobatan. Ini atau repentance ya. Ini pertobatan itu adalah mencakup kesedihan karena dosa dan berpaling darinya. Jadi ini kita sedih melihat dosa itu dan meninggalkan dosa itu. Itu pertobatan ya. Dan dia bilang kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat kejahatannya. Sampai kita berpaling darinya di dalam hati. Tidak akan ada perubahan yang nyata dalam hidup. Jadi saudara-saudara, pertobatan itu sebenarnya kita lihat itu dosa itu kejinya dan jahatnya dosa itu. Sehingga kita bisa berubah ya. Dan eh, itulah yang seharusnya yang terjadi ketika kita melihat dosa itu seperti apa. Karena banyak orang yang bertobat ketika mereka melihat bahwa akibat dari dosa itu seperti apa. Jadi mereka lihat, aduh ini dosa ini akibatnya seperti ini. Kalau saya tetap berbuat dosa, akibat-akibat mungkin sanksi sosial atau bisa masuk penjara atau hal-hal banyak hal-hal yang lain ya yang kita bisa terima sehingga kita bertobat dalam tanda kutip. Dan itu dibilang itu adalah pertobatan yang salah kalau kita seperti itu, dan sudah banyak contoh di Alkitab yang sudah kita lihat tentang pertobatan yang salah, yaitu pertobatan dari siapa namanya? Dari Yudas, dari Firaun, dari Bileam, yang mereka semuanya ini bertobat karena takut akan konsekuensi akibat dari dosa mereka. Sebaliknya, yang kita lihat ya, pertobatan yang benar adalah seperti yang dicontohkan oleh Daud. Ketika dia bertobat, dia tidak bukan karena dia takut akan akibat yang disebabkan oleh dosa, bukan seperti itu. Tetapi dia lihat bahwa dosanya itu sangat keji. Sangat-sangat keji dan menjijikan, dan dia membenci dosanya. Dan satu lagi permohonannya yaitu dia mau hidup baru. Makanya dibilang create in me a clean heart of God. Oh God. Jadi dia bilang, Tuhan, jadikan kita punya hati-hati yang baru, karena hati yang lama ini atau pohon yang lama ini adalah pohon yang jahat, hati yang jahat, apapun yang dilakukan adalah jahat semata-mata. Jadi harus diciptakan hati yang baru supaya apa yang keluar dari hati itu adalah suatu hal yang baik ya, hal yang baik. Dan makanya ini kita lihat ya, ini pertobatan, dia punya definisi pertobatan adalah melihat dosa itu kejinya seperti apa. Dan kita sudah pelajari ya sampai 3 pertemuan waktu lalu, bagaimana kita bisa melihat kejinya dosa, yaitu ketika apa? Kristus, kita datang kepada Kristus. Jadi dia punya alur itu adalah ketika kita datang pada Kristus, Kristus yang menginsafkan kita, sehingga kita bisa melihat kejinya dosa dan kita bisa bertobat. Banyak orang yang salah kaprah ya atau salah paham bahwa sebelum datang kepada Kristus kita harus bertobat dulu.
Jadi pertobatan mendahului datang kepada Kristus. Dan dibilang ya bagaimana kita bisa bertobat dengan kekuatan kita sendiri? Tidak bisa saudara-saudara. Kita tidak bisa bertobat dengan kita punya usaha atau iya usaha sendiri untuk datang kepada Kristus. Makanya ini dibilang ya kita baca. Kita sama sekali tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang membangkitkan suara hati. Sama seperti kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Saudara-saudara, pertobatan bukan mendahului kita untuk datang kepada Kristus. Bukan ya, ini dibilang pertobatan itu bukan tembok yang harus kita lalui atau kita lompati untuk datang kepada Kristus. Pertobatan itu adalah apa? Hasil ketika kita datang kepada Kristus. Jadi itu hasil ya, bukan sebab ya, saudara-saudara. Jadi sebagaimana kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus, begitu juga kita tidak bisa bertobat tanpa Kristus. Jadi dia punya langkah pertama adalah kepada Kristus. Sebagaimana kita belajar ya waktu lalu dari langkah-langkah, langkah pertama adalah kita lihat kebaikan Tuhan. Ketika kita lihat kebaikan Tuhan, kita lihat keberdosaan kita. Kita lihat dosa kita jijik sekali kita punya dosa. Dan kita tidak mampu untuk apa? Untuk bertobat atau meninggalkan dosa kita dengan kekuatan kita sendiri. Makanya di chapter 2 itu adalah bagaimana orang berdosa membutuhkan Kristus. Hanya oleh Kristus kita dapat apa? Bertobat. Makanya di chapter 3 tentang pertobatan ya. Tahu dulu keberdosaan kita dan ketika kita tahu keberdosaan kita, kita memerlukan apa? Seorang yang dapat menolong kita. Sebagaimana orang sakit membutuhkan dokter, begitu juga orang berdosa membutuhkan Kristus. Jadi kita harus tahu dulu keberdosaan kita sehingga kita apa? Merasa perlu untuk datang kepada Kristus atau untuk datang kepada Kristus. Karena Kristus sesungguhnya apa? Sudah menunggu-nunggu kita untuk datang kepadanya. Dia sudah dengan segala cara telah dia lakukan untuk apa? Menarik kita kepadanya. Dan ini ya saudara-saudara ketika kita menyadari keberdosaan kita, kita membuka hati kita untuk apa? Untuk Kristus sehingga Kristus bisa bekerja bagi kita. Baru ada apa? Pertobatan. Dan ini pertobatan ini bukanlah langkah terakhir ya. Dia bukan langkah pertama dan bukan langkah terakhir untuk datang kepada Kristus. Masih ada langkah-langkah selanjutnya, saudara-saudara. Tetapi ini langkah ini adalah yang sangat penting dari bagaimana kita bisa apa? Bisa dekat dengan Kristus, dengan Kristus. Jadi ini yang kita sudah pelajari waktu lalu dan dibilang dan kita memandang kepadanya ketika terang dari Juru Selamat menerangi kita, barulah kita melihat betapa berdosanya hati kita sendiri. Saudara-saudara, ini ya saudara ketika kita dekat dengan Kristus, kita melihat dia, aduh kita bisa melihat betapa berdosanya kita. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya, dengan si A, si B. Dengan cara demikian justru kita melihat keberdosaan mereka sehingga kita merasa bisa lebih baik dari orang lain. Kita tidak membandingkan diri kita dengan Kristus ya, atau mendekatkan diri kita dengan Kristus sehingga kita tidak bisa melihat dosa kita. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain tetapi dengan Kristus ya sehingga kita bisa melihat keberdosaan kita. Baru dibilang ya, maka kebenaran kita akan tahu bahwa kebenaran kita sendiri benar-benar seperti kain yang kotor dan bahwa darah Kristus saja yang dapat membersihkan kita dari kecemaran dosa dan memperbarui hati kita menurut gambarnya. Jadi saudara-saudara, ketika kita dekat dengan Kristus, baru kita akan tahu bahwa kita punya righteousness atau kebenaran atau perbuatan baik kita, apapun itu saudara-saudara bisa bilang itu seperti kain kotor ya saudara-saudara. Waduh, luar biasa. Dalam perbuatan-perbuatan ketidaksetiaan pendosa ketika ia meniadakan hukum Allah tersingkap jelas di hadapannya dan rohnya terpukul serta menderita di bawah pengaruh roh Allah yang menyelidik. Ia membenci dirinya sendiri ketika ia memandang tabiat Kristus yang murni dan tak bercela. Jadi saudara-saudara, ini kalau kita apa? Lihat kepada Kristus. Kita akan lihat keberdosaan kita yang luar biasa. Kita akan benci dosa yang ada dalam diri saya ini. Ini terungkap jelas saya punya apa? Dosa-dosa.
Terus ini Paulus bilang, ini saudara-saudara penting sekali ya. Dia bilang, dia berkata bahwa mengenai kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, sejauh perbuatan lahiriah diperhitungkan, ia tidak bercacat. Tetapi ketika karakter rohani dari hukum itu ia pahami, ia melihat dirinya sebagai orang berdosa. Saudara-saudara, kita tahu ini Paulus ini adalah seorang Farisi, dan seorang Farisi berusaha dengan sekuat tenaga untuk menuruti hukum Taurat ya saudara-saudara. Dan secara lahiriah kita lihat dari luar, kalau kita datang kepada zaman mereka, memang benar-benar mereka menuruti hukum itu 1 sampai 10. Bahkan mereka tambah-tambahkan sedikit. Dan ini betul ya saudara-saudara, mereka memang betul-betul menurut menurut secara secara yang kita bisa lihat hari Sabat segala sesuatu mereka menurut dengan seksama memang betul-betul ya saudara-saudara. Secara lahiriah, secara mata memandang memang betul-betul seperti itu. Mereka menuruti ya saudara-saudara. Dan mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menurut akan 10 hukum itu. Bahkan mereka juga apa dibilang mereka berpuasa 2 kali seminggu. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan mereka ikuti dengan apa? Dengan sekuat tenaga yang mereka bisa lakukan. Ini bahkan dibilang ya orang Farisi kalau mau ditunjuk pakai jari mereka dengan sembarang mereka tusuk ke Alkitab, mereka bisa tahu di ayat mana terbuka itu, saking mereka kuasai itu Alkitab. Tetapi saudara-saudara ini dibilang ya, ketika karakter rohani dan hukum itu ia pahami, ketika ia dekat dengan Kristus, ia bisa melihat dirinya sebagai orang berdosa. Banyak dosa-dosa tersembunyi dalam hati yang tidak bisa dilihat orang lain. Ini kalau orang Farisi, mereka apa? Menuruti secara mata memandang. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Ketika kita melihat kepada Kristus, dosa-dosa tersembunyi dalam hati saya bisa kelihatan ya saudara-saudara. Di mana ada sombong, ada apa semua, iri hati terlihat dalam apa? Dalam diri saya. Nah, dia bilang kan ketika kita memandang kepadanya, ketika terang dari juru selamat kita menerangi kita, barulah kita melihat betapa berdosanya hati kita sendiri. Aduh, ini luar biasa. Nah, ini yang kita baca terakhir ya. Seseorang yang jatuh ke dalam dosa-dosa yang lebih nyata dan besar, mungkin merasakan rasa malu dan kesusahan, serta menyadari kebutuhannya akan kasih karunia Kristus. Tetapi kesombongan mereka tidak membutuhkan apa-apa, dan dengan demikian menutup hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang ia datang untuk berikan. Jadi saudara-saudara, ini orang berdosa yang jatuh ke dalam dosa ini kadang-kadang malu ya dibilang ini. Dan ini dia menyadari kebutuhan akan Kristus. Tetapi satu hal yang membuat orang itu tidak membutuhkan Kristus adalah apa katanya? Kesombongan. Ah, ini contoh pemungut cukai dan orang Farisi ya. Ini seperti kita lihat ya tadi yang Rasul Paulus bilang bahwa kalau dia itu katanya secara lahiriah atau secara kasat mata dia itu tidak bercelah. Dan betul saudara, rata-rata orang Farisi seperti itu. Mereka menuruti apa yang 10 hukum bilang dengan kekuatan mereka sendiri. Dan pandangan mata seperti itu orang lihat dan mereka merasa seperti itu saudara-saudara. Karena mereka memang benar-benar menuruti. Benar-benar menuruti ya dengan secara fisik saudara-saudara. Makanya ketika dia memandang pemungut cukai itu, orang Farisi ketika lihat pemungut cukai itu dan dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai itu, pemungut cukai itu sama seperti anjing ya atau kalau kita lihat ini nggak bisa dibandingkan dengan diri. Dia jauh di atas dari pemungut cukai itu. Tidak bisa dibandingkan kalau dibilang ya. Jauh di atas penurutannya, jauh di atas pemungut cukai itu. Makanya dia bilang ya, ketika dia bilang berdoa kepada Tuhan, saya nggak seperti orang pemungut cukai itu. Betul. Saya berdoa berpuasa 2 kali seminggu. Betul itu. Saya menuruti hukum Taurat. Betul seperti itu. Tapi itu yang menimbulkan apa? Kesombongan di dalam dirinya. Ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain, dia punya kekurangan dalam hatinya, tidak tampak
Dia tidak bisa melihat dia punya keberdosaan di dalam hatinya. Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi dengan pemungut cukai. Sehingga apa? Sehingga ketika dia pulang, dia tidak dibenarkan karena apa? Kesombongan dia. Karena dibilang tadi ya, satu-satunya yang menutup hati terhadap Kristus dan berkat-berkatnya adalah kesombongan. Sebaliknya pemungut cukai, karena dia memang berdosa, dan di mata orang-orang dia berdosa, begitu juga di mata dia memang orang berdosa. Dia mengakui dosa-dosanya, dia mengakui dosa-dosanya, dan dia tidak memandang bahwa dirinya tidak layak. Sehingga apa, saudara-saudara? Ketika memandang dirinya tidak layak, dia membutuhkan Kristus. Dia membuka hatinya. Tidak ada kesombongan di dalam dirinya karena dia ini orang berdosa. Dan dialah yang pulang ke rumah dengan dibenarkan. Ini menjadi pelajaran untuk kita, saudara-saudara, sebagai orang Advent yang kalau membandingkan dengan orang-orang yang lain yang mungkin bukan Advent, kita punya kebenaran ini sama seperti orang Farisi. Kita sudah menurut hari Sabat, 10 hukum kita turuti, saudara-saudara. Secara lahiriah, secara pandang mata ya, kasat mata seperti itu. Orang-orang yang non-Advent itu tidak menurut hari Sabat. Mereka makan makanan haram. Banyak yang mereka tidak turuti dari hukum Taurat. Tapi saudara-saudara, apakah kita akan menjadi sombong seperti orang Farisi ini? Ketika kita menjadi sama dengan orang Farisi ini, kita akan pulang ke rumah atau kita tidak akan dibenarkan sama seperti orang Farisi ini. Tetapi walaupun kita sudah menuruti hari Sabat, samalah kita punya pandangan seperti pemungut cukai ini yang selalu merasa bahwa kita ini apa? Banyak sekali kekurangan, banyak sekali yang ketidakbenaran dalam diri saya. Dan itu hanya bisa dilakukan hanya oleh apa? Ketika kita dekat dengan Kristus atau memandang kepada Kristus. Kita akan melihat dosa-dosa tersembunyi dalam diri saya. Dan ketika kita merasa jijik dengan dosa-dosa itu, makanya kita bisa apa? Bisa merasa kebutuhan kita akan Kristus dan kita berpegang kepadanya dan kita akan pulang dengan apa? Dibenarkan oleh Tuhan. Ini contoh yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Makanya kita kita lihat ya banyak orang berdosa di luar sana. Justru mereka lah yang banyak yang akan diselamatkan dibandingkan dengan kita yang kelihatannya apa? Kelihatannya suci atau apa menurut hukum. Nah, ini apa yang kita pelajari waktu lalu ya. Dia bilang, jika engkau menyadari dosa-dosamu, ini ya saudara-saudara, ketika kita tahu keberdosan kita bertobat ya. Terus dia bilang, jika engkau menyadari dosa-dosamu, jangan menunggu untuk membuat dirimu menjadi orang yang lebih baik. Ini yang sering ya saudara-saudara menjadi salah bagaimana orang-orang untuk bertobat. Mereka menunggu untuk jadi lebih baik untuk bisa datang kepada Kristus. Dia tunggu momen-momen tertentu, aduh saya ini masih berdosa, saya belum mau datang kepada Kristus. Mau tunggu, dia mau jadi baik dulu baru bisa datang kepada Kristus. Aduh, ini itu yang salah. Dibilang betapa banyak orang yang berpikir bahwa mereka belum cukup baik untuk datang kepada Kristus. Apakah engkau berharap menjadi lebih baik melalui usahamu sendiri? Dibilang seperti itu. Apakah dibilang ya, apakah seorang Ethiopia bisa mengganti kulitnya? Atau seorang macan tutul mengganti kulitnya? Apakah pohon yang jahat bisa menghasilkan buah yang baik? Itu tidak bisa, saudara-saudara. Kita tidak bisa menunggu untuk menjadi lebih baik untuk datang kepada Kristus. Tidak bisa menunggu untuk menjadi. Kenapa tidak bisa menunggu untuk menjadi baik? Karena kita tidak bisa menjadi baik dengan usaha kita sendiri. Makanya, apa yang harus kita lakukan? Datang dengan keberdosan kita yang sekarang kita lakukan. Datang kepada Kristus. Jangan tunggu-tunggu, dibilang ya. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu katanya kita punya suasana hati baik dulu baru mau datang kepada Kristus. Kapan saja ketika kita eh, merasa kita berdosa, datang kepada Kristus. Kapan saja, saudara-saudara. Ini yang kutipan ini yang kita baca ya waktu lalu, waktu di pembahasan A.T. Jones, perbedaan pembenaran oleh iman Protestan dan Katolik. Ini yang apa? Pembenaran iman versi apa? Protestan atau Advent ya. Ini yang betul. Kalau di Katolik kita harus apa? Jadi baik dulu.
Kita harus layakkan dulu, berbuat baik dulu supaya itu menjadi katanya ketika perbuatan kita itu menjadi pelicin jalan untuk apa? Datang kepada Kristus sebagai ya dia punya apa ya untuk memuluskan jalan dia bilang ya, untuk memuluskan jalan untuk datang kepada Kristus. Aduh, ini itu salah sekali ya, saudara-saudara. Itu berbahaya sekali, walaupun kelihatannya nggak apa-apa ya, mungkin betul seperti itu. Tapi itu salah, sangat salah. Makanya ini dibilang ya, kita jangan menunggu untuk menjadi yang baik baru datang kepada Kristus. Nah, ini dibilang, kita tidak boleh menunggu bujukan yang lebih kuat, kesempatan yang lebih baik, atau suasana hati yang lebih suci. Kita tidak dapat melakukan apapun dari diri kita sendiri. Kita harus datang kepada Kristus apa adanya kita. Ini saudara-saudara harus kita ingat, kita harus garis bawahi kutipan ini. Kita tidak dapat melakukan apapun dari diri kita sendiri. Tidak boleh menunggu apa? Bujukan yang lebih kuat, kesempatan yang lebih suci. Ini menunggu-menunggu ya saudara-saudara. Atau suasana hati yang lebih suci. Atau mood kita lebih baik baru kita mau datang kepada Kristus. Saudara-saudara, hidup kita itu selangkah dengan maut. Banyak orang yang ketika dibujuk untuk bertobat, banyak alasan. Oh, nanti tunggu ini, tunggu itu, tunggu ini. Menunggu-nunggu ya saudara-saudara. Menunggu-nunggu. Terus dibilang, namun janganlah ada yang menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa Allah karena kasih dan belas kasihan yang besar, pada akhirnya akan menyelamatkan bahkan pada para penolak kasih karunia-Nya. Kejahatan dosa yang sangat besar hanya dapat dipahami dalam terang salib. Ketika manusia berpendapat bahwa Allah terlalu baik untuk membuat orang berdosa, biarlah mereka memandang kepada Kalvari. Jadi saudara-saudara, banyak orang yang apa? Menunggu-nunggu untuk apa? Untuk bertobat, untuk datang kepada Kristus. Ada juga yang apa katanya berpikir bahwa Allah ini terlalu baik. Tidak mungkin dia mau membiarkan kita binasa. Betul ya saudara-saudara, Tuhan tidak mau membiarkan kita binasa. Tetapi saudara-saudara, kalau kita apa namanya memanjakan hal-hal seperti itu, justru membuat kita apa? Menjauh dari dirinya. Kita lihat ya. Oh, ini dia. Berhati-hatilah dengan penundaan. Jangan menunda untuk meninggalkan dosa-dosamu dan mencari kemuliaan hati melalui Yesus. Disinilah beribu-ribu orang telah berbuat kesalahan dan akhirnya terhilang untuk selama-lamanya. Ketika menunda, menolak ini mengeraskan hati mereka, lama-lama hati mereka menjadi keras dan apa katanya? Mereka bisa terhilang untuk selama-lamanya. Kita lihat ya. Dosa betapapun kecilnya ia dianggap hanya dapat dinikmati dengan risiko kehilangan yang tak terhingga. Apa yang tidak kita kalahkan akan mengalahkan kita dan menghasilkan kebinasan kita. Saudara-saudara, ini dosa yang kita pelihara, yang kita tunda-tunda untuk apa? Serahkan kepada Kristus. Dibilang apa yang tidak kita kalahkan akan mengalahkan kita dan menghasilkan kebinasan kita. Ini luar biasa, sangat mengerikan ini ya. Terus dibilang ini, oh iya, ini yang terakhir kita baca ya. Jadi tidak boleh untuk apa? Menunggu-nunggu, nunggu-nunggu untuk bertobat atau datang kepada Kristus. Dan dosa-dosa katanya dibilang kalau kita biarkan itu, kita biarkan dosa itu, hati kita akan dikeraskan dan apa? Kita tidak bisa datang kepada Kristus, justru akan semakin menjauh. Bukan Kristus yang tidak mau menjaga kita, tapi kita hati kita yang apa? Menutup akan panggilan Kristus. Ini yang kita bahas ya waktu lalu, saudara-saudara. Ini review yang kita sudah bahas waktu lalu. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara sebelum kita lanjut untuk pelajaran pada sahabat ini. Ah, ini mungkin sudah cukup jelas ya saudara-saudara karena ini review. Oke, kita akan mulai untuk pelajaran sahabat ini. Jadi saudara-saudara kita ingatkan lagi ini adalah Bible study atau pelajaran diskusi. Kalau ada saudara-saudara mau tambahkan, dipersilakan. Ada pertanyaan atau adapun komentar atau perbaikan dari apa yang saya dipersilakan ya saudara-saudara.
Kita terbuka di sini dan kita bisa saling menguatkan satu yang lain, mengoreksi satu dengan yang lain. Oke, ini yang kita baca terakhir ya. Dibilang dosa, betapapun kecilnya ia dianggap hanya dapat dinikmati dengan risiko kehilangan yang tak terhingga. Apa yang tidak kita kalahkan akan mengalahkan kita dan menghasilkan kebinasan kita. Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka bahwa dalam hal yang sangat kecil, seperti memakan buah yang terlarang, tidak mungkin timbul konsekuensi dahsyat seperti yang telah dinyatakan Allah. Tetapi hal kecil inilah yang sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah yang tidak berubah dan kudus. Hal itu memisahkan manusia dari Allah serta membuka pintu kematian dan kesengsaraan yang tak terhitung bagi dunia kita. Jadi saudara-saudara, kita lihat ya, dosa Adam dan Hawa itu seperti apa. Mereka hanya apa? Makan buah. Makan buah yang Tuhan bilang tidak boleh makan. Makan buah itu bukanlah suatu kejahatan yang besar kalau kita lihat di kacamata kita sekarang ini. Itu bukanlah suatu pembunuhan, bukan suatu eh, apa namanya persinahan, bukan suatu eh, apa ya pelanggaran berat lainnya ya, bukan bukan suatu pelanggaran yang berat lainnya. Cuma makan buah itu pelanggaran kecil ya. Tapi kalau kita, aduh ini kecil sekali. Nggak mungkin cuma gara-gara makan buah, terus hukumannya harus kematian. Tapi itu ya saudara-saudara, hukum Allah ini tidak berubah dan kudus. Jadi ini pelanggaran sekecil apapun akan mengakibatkan apa? Kematian. Gara-gara makan buah itu, Kristus harus turun, mati, harus menderita di bumi ini dan mati untuk dosa gara-gara makan buah itu. Terus dibilang, dari zaman ke zaman, dari bumi kita telah naik seruan duka yang tidak hentinya, dan seluruh ciptaan mengeluh dan merasa sakit bersamaan sebagai akibat dari ketidaktaatan manusia. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan manusia terhadap Allah. Kalvari berdiri sebagai peringatan atas pengorbanan yang menakjubkan yang diperlukan untuk menebus pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita menganggap dosa sebagai hal yang sepele. Jadi, apa yang menjadi pelajaran kita? Bahwa jangan menganggap dosa sebagai hal sepele. Jangan menganggap makan buah itu sebagai hal sepele. Jangan menganggap berdosa itu sebagai hal sepele. Mungkin kita sering berdosa dan menganggap, cuman begini kok. Cuman bilang berdosa, cuma berdosa sedikit. Ingat saudara-saudara, dosa sedikit itu telah membawa kematian dan penderitaan Kristus. Lihatlah ke Kalvari dan melihat bagaimana penderitaan Kristus yang sangat luar biasa. Bagaimana dia mati karena apa? Sakit hati, broken heart, gara-gara dosa kita. Jangan menganggap dosa sebagai hal sepele. Kita lanjut ya. Ini itu yang terakhir kita baca waktu lalu. Dia bilang setiap tindakan pelanggaran, setiap pengabaian atau penolakan terhadap kasih karunia mendatangkan reaksi terhadap diri Anda sendiri. Hal itu akan mengeraskan hati, melenyapkan kemauan, membutakan pengertian, dan bukan hanya membuat Anda tidak mau berserah, tetapi juga membuat Anda semakin tidak mampu untuk menuruti suara lembut dari Roh Kudus Allah. Saudara-saudara, ini makanya dibilang tadi ya, saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk bertobat, jangan tolak, jangan tunda. Karena kenapa? Ini kenapa tidak boleh seperti itu? Ketika panggilan datang, kita harus segera untuk datang kepada Kristus. Kenapa seperti itu? Karena kita akan mengeraskan hati kita. Bukan Kristus yang tidak mau menjangkau kita, tapi hati kita yang kita pilih untuk dikeraskan. Dan dibilang, kita semakin apa? Tidak mampu menuruti suara lembut dari Roh Kudus Allah. Ketika Roh Kudus memanggil untuk menegur kita akan kesalahan kita, dan kita tetap melakukannya itu mengeraskan hati kita dan kita tidak peka lagi terhadap suara Roh Kudus. Ini membuat kita apa? Semakin jauh kepada Kristus ya, semakin jauh kepada pertobatan. Sedangkan suaranya masih jelas aja kita tolak, tolak.
Apalagi kalau suaranya sudah mulai apa? Sudah tidak mampu kita untuk turuti. Waduh, saudara-saudara, itu akan semakin sulit dan sulit. Makanya jangan untuk apa? Tolak itu apa? Pertobatan. Ketika kita dipanggil untuk bertobat, segera datang kepada Kristus. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, sampai di sini? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Banyak orang mendiamkan suara hati mereka yang gelisah dengan pikiran bahwa mereka dapat mengubah jalan hidup yang jahat kapanpun mereka mau. Nah, mereka bermain-main dengan undangan belas kasihan Allah dan tetap berulang kali dapat tersentuh kembali. Jadi saudara-saudara, ini ketika panggilan suara lembut dari Roh Kudus datang kepada setiap orang, banyak orang yang berpikir ya, ini eh, Tuhan ini sangat baik ya, sangat baik dan kapanpun kita datang, kita bisa dapat datang kepada Dia ya. Dan ini kita bisa berulang kali ya dapat tersentuh oleh panggilan Roh Kudus. Terus dibilang, mereka berpikir bahwa setelah menolak roh kasih karunia, setelah menempatkan pengaruh mereka di pihak setan, pada saat-saat bahaya yang mengerikan, mereka dapat mengubah jalan mereka. Tetapi hal ini tidak semudah itu dilakukan. Saudara-saudara, mungkin saat ini kadang waktu kita pikir ya, oh kita mau berdosa aja dulu, kita mau berdosa aja dulu. Nanti kita akan datang dan bertobat ya. Jadi saya lagi di jalan yang salah ini, nanti sewaktu-waktu saya akan ubah jalan saya untuk datang kepada Kristus. Tapi saudara-saudara dibilang, hal ini tidak semudah itu dilakukan. Sangat sulit. Karena kita akan melakukan itu dengan usaha kita kan saudara-saudara. Tidak bisa dilakukan. Susah akan dilakukan. Dibilang pengalaman dan pendidikan sepanjang hidup telah membentuk tabiat begitu mendalam sehingga hanya sedikit yang pada waktu itu masih menginginkan untuk menerima gambar Yesus. Ketika kita menolak sekarang untuk datang kepada Kristus dan bilang bahwa oh nanti di masa depan atau nanti kita akan datang atau mau bertobat datang kepada Kristus. Tetapi perjalanan kita sekarang ini akan mengeraskan hati kita, membentuk karakter kita sehingga dibilang membentuk tabiat kita begitu dalam ya. Aduh sangat kuat itu ya saudara-saudara. Sehingga dibilang hanya sedikit yang ingin Kristus menerima gambaran Kristus atau mau datang kepada Kristus hanya sedikit. Aduh ini luar biasa. Dibilang bahkan satu saja sifat tabiat yang salah, satu keinginan berdosa yang dipelihara dengan tekun, pada akhirnya akan meniadakan seluruh kuasa Injil. Aduh, setiap pemanjaan terhadap dosa memperkuat penolakan jiwa terhadap Allah. Aduh, ini saudara sangat luar biasa. Ini keinginan dosa, sifat dosa yang kita pelihara, akhirnya akan apa namanya? Meniadakan seluruh kuasa Injil dalam diri kita. Ingat, kita sudah pelajari apa itu Injil. Kuasa Injil adalah kuasa untuk apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Atau mengeluarkan kita dari dosa. Ketika kita meniadakan kuasa Injil ini, tidak ada kuasa lagi yang membuat kita keluar dari dosa. Untuk mengalahkan dosa ini tidak ada lagi. Karena ini kuasa Injil akan ditiadakan kalau kita apa? Sifat atau tabiat keinginan berdosa ini kita pelihara terus. Kalau kita manjakan ini dibilang apa? Memperkuat penolakan kita terhadap Allah. Jadi semakin lama kita semakin kuat untuk menolak Allah. Aduh ini luar biasa. Orang yang menunjukkan keberanian keras, seorang yang tidak percaya atau ketidakpedulian yang dingin terhadap kebenaran ilahi, sesungguhnya sedang menuai apa yang ia sendiri taburkan. Di seluruh Alkitab tidak ada peringatan yang lebih menakutkan terhadap bermain-main dengan kejahatan selain kata-kata dari orang bijak bahwa si pendosa tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan dosa. Bila ada dosa-dosa kesayangan kita, bila ada dosa-dosa yang kita tahu yang kita manjakan saat ini, tinggalkan sebelum dosa itu akan apa?
membuat penolakan yang kuat terhadap jiwa kita. Matikan dosa sebelum dosa matikan Anda. Dosa yang kita pelihara, yang tidak kita kalahkan, akan mengalahkan kita. Nih, luar biasa. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Atau ada yang mau bertanya? Dipersilakan, ada Tante Kori, ada Pendeta Jeki, Brother Esron, Brother Onang, Tante Yeti. Dipersilakan kalau ada yang mau tambahkan. Oke, baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Kristus siap membebaskan kita dari dosa, tetapi ia tidak memaksa kehendak, dan bila melalui pelanggaran yang terus-menerus, kehendak itu menjadi sepenuhnya cenderung kepada kejahatan. Dan kita tidak lagi ingin dibebaskan. Jika kita tidak mau menerima kasih karunia-Nya, apakah lagi yang dapat dilakukannya? Waduh, saudara-saudara, ini Kristus ready, siap bebaskan kita dari dosa. Bukan hanya siap, Kristus mau, rindu, melakukan segala cara untuk membebaskan kita dari dosa. Bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi satu hal yang Kristus tidak bisa lakukan adalah memaksa kehendak kita. Dia bisa mati untuk menebus dosa kita, menarik kita datang kepadanya, tetapi dia tidak bisa memaksa saudara-saudara. Dan dibilang, bila melalui pelanggaran yang terus-menerus, kehendak itu akan apa menjadi apa? Terus-menerus kehendak itu menjadi sepenuhnya cenderung kepada kejahatan. Jadi istilahnya ada ke kanan ke kiri, kalau kita tolak menolak, kita punya kecenderungan itu akan semakin ke arah apa? Kejahatan. Dan kita tidak ingin lagi untuk dibebaskan untuk datang kepada Kristus. Ingat, bukan Kristus yang menolak kita, tetapi kita yang memilih untuk menolak Kristus. Terus dibilang, kalau kita tolak Kristus, apalagi yang Kristus bisa lakukan untuk kita? Kita telah membinasakan diri kita sendiri oleh penolakan yang sengaja terhadap kasih-Nya. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu, atau accepted time ya. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. 2 Korintus 6 ayat 2, Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Saudara-saudara, yang membuat kita binasa adalah diri kita sendiri, penolakan kita terhadap kasih Tuhan. Dan dibilang hari ini adalah accepted time, atau waktu penerimaan. Ketika kita dipanggil hari ini untuk bertobat, datanglah, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Wah, luar biasa. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Today, if you will hear his voice, harden not your heart. Today, if you will hear his voice, harden not your heart. Pada hari ini, ketika dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini biasanya kita dengar selalu ya, saudara-saudara, di setiap KKR, di waktu apa namanya penyerahan ya. Ini panggilan atau panggilan, kita sedang mendengar ini ayat ini. Dan hari ini ayat ini untuk kita sendiri ya. Banyak dosa-dosa tersembunyi dalam diri kita, banyak dosa-dosa kesayangan. Ketika hari ini kita dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Untuk apa? Bertobat. Kita sudah tahu dia punya konsekuensi kalau kita menolak atau menunda untuk menyerahkan dosa itu. Kita lanjut ya, saudara-saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati manusia dengan emosi-emosi yang saling bertentangan antara sukacita dan duka. Hati yang mengembara dan tersesat, yang menjadi tempat berdiamnya begitu banyak kenajisan dan tipu daya. Ia mengetahui motifnya, bahkan niat dan maksud yang tersembunyi. Datanglah kepadanya dengan jiwamu yang tercemar apa adanya, seperti pemazmur. Bukalah seluruh kamar hati itu kepada matanya, yang melihat segala sesuatu sambil berseru, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku.
ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Saudara-saudara, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, jadi dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Yang tersembunyi, sekalipun baik itu ba- yang baik dan yang jahat. Semua tersembunyi, tidak ada yang tertutup bagi dia. Jadi apa yang kita mau sembunyikan dari Tuhan kalau Tuhan sudah lihat semuanya dari kita? Ketika hati kita sudah terbuka, kita tahu itu apa? Datanglah kepada Dia. Makanya ini yang Daud bilang, selidikilah ya. Kalau bahasa Inggrisnya, search me. Cari, saudara, cari. Dia bilang, Tuhan cari di hatiku ini. Cari, temukan ya. Search, cari dan temukan apa yang dalam hatiku. Lihatlah ketika apakah jalanku ini salah, jalanku salah, tuntunlah aku dia jalan yang apa? Jalan yang benar. The way of everlasting atau jalan yang kekal. Jalan yang kekal. Ini ini saudara-saudara, inilah fungsinya ketika kita datang kepada Kristus. Kristus akan menyatakan dosa kita yang tersembunyi. Sehingga kita bisa apa? Dituntun oleh Dia, dituntun dalam pertobatan. Makanya waktu lalu kita sudah pelajari ya, kembali dibilang tidak ada pertobatan tanpa Kristus. Makanya kita bukan berusaha untuk bertobat, tetapi dibilang ya, waktu Jeki bilang waktu lalu, berusahalah untuk datang kepada Kristus. Bukan berusaha datang kepada Kristus, bukalah hati, karena Kristus yang berusaha untuk menarik kita ya sebenarnya. Menarik kita datang kepadanya. Sama seperti anak yang hilang, kasih Bapa lah yang menarik dia untuk pulang. Bukan dia punya usaha untuk pulang. Karena dia tahu Allah itu kasih, Bapaknya kasih, makanya itulah dia bertobat ya, dia bertobat. Oke, mungkin ada lagi saudara-saudara mau tambahkan? Dipersilakan. Ini sangat luar biasa ini pelajaran ini, pertobatan ini saudara-saudara. Aduh, itu sangat menyentuh hati kita bagaimana kita harus berserah kepada Kristus. Banyak fakta-fakta yang diungkapkan di sini ya, saudara-saudara, yang mungkin dulu kita pernah tahu dan kita lupakan dan kita diingatkan kembali akan hal ini. Wah, puji Tuhan ya, saudara-saudara. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ya, saudara-saudara. Banyak orang menerima agama secara intelektual saja, suatu bentuk kesalehan, namun hatinya tidak disucikan. Aduh, ini ya, ini banyak orang menerima agama secara intelektual, suatu bentuk kesalehan, namun hatinya tidak disucikan. Kita nggak usah bahas orang-orang di luar sana ya, saudara-saudara. Mari kita lihat ya, kita sebagai orang Advent yang mungkin pengetahuan kita banyak tentang kebenaran, intelektual kita, intelektual religion ya, pengetahuan tentang kebenaran ini. Kita punya kesalehan, kita punya penurutan, tetapi kita punya hati tidak disucikan. Ini contoh yang diajarkan oleh Daud dan dibilang let it be your let it be your prayer ya. Biarlah ini menjadi doa kita. Jadikanlah hatimu tahir ya Allah dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 10. Create in me a clean heart of God. Ciptakan dalam aku hati yang bersih ya Tuhan. Atau hati yang tahir. Jadikanlah hati yang tahir ya Allah. Dan dibilang renew a right spirit. Perbaharui dengan roh yang apa? Yang benar dalam hati saya ya. Atau dalam batinku dia bilang. Bersikaplah jujur terhadap jiwamu sendiri. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Seperti halnya jika hidup jasmanimu sedang dipertaruhkan. Ini adalah perkara yang harus diselesaikan antara Allah dan jiwamu sendiri. Diselesaikan untuk selama-lamanya. Sebuah harapan yang tidak pasti akan lebih dari itu akan membawa kepada kebinasaan. Harapan yang tidak pasti akan membawa kepada kebinasaan. Jadi biarlah ini menjadi doa kita ya saudara-saudara. Untuk minta Tuhan menjadikan kita apa? Hati yang baru. Hati yang tahir.
hati yang bersih, hati yang bersih. Dia bilang, pelajarilah firman Tuhan dengan doa. Firman itu melalui hukum Allah dan kehidupan Kristus menampilkan di hadapanmu prinsip-prinsip besar kekudusan yang tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman itu meyakinkan manusia akan dosa dan jelas menyatakan jalan keselamatan. Perhatikan firman itu sebagai suara Allah yang sedang berbicara kepada jiwamu. Saudara-saudara, ini ajakan bagi kita ya untuk bagaimana kita apa? Study God's words prayerfully. Pelajari firman Tuhan dengan doa. Jadi ini ya, ini satu paket ini, pelajari firman Tuhan dengan doa. Kalau cuma pelajari firman Tuhan tanpa doa ini akan kurang kuasanya. Hanya berdoa tanpa pelajari firman Tuhan kurang juga kuasanya. Makanya firman Tuhan ini hanya bisa dijelaskan oleh Tuhan sendiri. Makanya pelajarilah firman Tuhan dengan doa. Dan ini katanya firman ini akan meyakinkan manusia akan dosa. Dan dibilang firman ini sebagai suara Allah yang sedang berbicara kepada hati kita, kepada jiwa kita. Bukan sedang berbicara kepada orang lain. Sering ketika kita baca firman, kita selalu bilang, aduh ini firman ini cocok untuk Tante Kori. Firman ini cocok untuk si A, si B. Bukan untuk saya pribadi. Dan biarlah ini, saudara-saudara, ketika kita baca firman apapun, teguran, biarlah itu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk si A, si B. Kalau kita lihat, aduh itu orang sana berdosa dan firman ini cocok untuk dia. Jangan seperti itu ya, saudara-saudara. Firman itu untuk kita sendiri. Oke, ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Dipersilakan. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjut ya, saudara-saudara. Nanti kalau ada yang mau tambahkan, dipersilakan ya. Hmm. Dibilang, ketika engkau melihat betapa besarnya dosa, ketika engkau melihat dirimu sebagaimana adanya, jangan menyerah kepada keputusasaan. Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita tidak perlu mendamaikan Allah dengan diri kita. Oh, kasih yang ajaib. Tetapi Allah di dalam Kristus sedang mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 19. Saudara-saudara, ini dibilang ya, jangan putus asa ketika kita lihat kita punya keperdosaan. Ketika kita datang kepada Kristus, kita lihat, aduh kita punya dosa sangat besar, sangat menjijikan. Dan kita benci terhadap dosa kita. Kita benci terhadap diri kita ini yang berdosa. Dibilang apa? Jangan despair. Do not give up to despair. Jangan putus asa. Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Dan dibilang kita tidak perlu menamaikan kita dengan diri kita dengan Allah. Allah sendiri dalam Kristus akan datang untuk menamaikan diri kita dengan Dia. Makanya selalu diulang, ketika bertobat itu bukan usaha kita, itu usaha Allah untuk kita. Pertobatan bukanlah apa? Tembok yang harus apa? Dilewati. Harus kita panjat untuk lewati itu dengan usaha kita. Itu adalah hasil dari mana Allah yang mendamaikan kita atau membuat kita apa? Bertobat. Dengan kasihnya yang lembut, ia menarik hati anak-anaknya yang telah tersesat. Tidak ada orang tua duniawi yang dapat bersabar terhadap kesalahan dan kekeliruan anak-anaknya, seperti Allah bersabar terhadap mereka yang hendak ia selamatkan. Tidak ada yang dapat membujuk pelanggaran dengan lebih lembut daripada dia. Tidak ada bibir manusia yang pernah mencurahkan permohonan yang lebih penuh kasih kepada mereka yang mengembara daripada Tuhan sendiri. Segala janji dan peringatannya adalah nafas dari kasih yang tak terucapkan. Ini saudara-saudara, ini kalau kita lihat ya orang tua kita di dunia ini, orang ibu atau seorang bapak, ini banyak, wah sabar sekali terhadap anak-anak punya kesalahan. Mereka sabar ketika anak-anak kembali, mereka terima. Tetapi dibilang
tidak ada yang lebih daripada orang tuh di dunia ini. Maksudnya kasih Tuhan ini melebihi daripada kesabaran orang tua terhadap anak-anaknya. Kadang-kadang orang tua sudah, walaupun mereka awal-awalnya sabar, tapi kalau sudah keterlaluan kadang-kadang mereka sudah apa? Marah juga ya terhadap anak-anaknya. Tetapi kali kasih Tuhan sangat luar biasa lebih daripada orang tua. Dan dibilang ya ini tidak ada yang dapat membujuk pelanggaran lebih daripada apa? Kristus. Berarti ketika kita melanggar, Kristus bujuk terus lebih daripada orang tua yang memujuk kita. Tetapi dibilang tadi ya saudara-saudara, ketika kita menunda-nunda, justru kita yang menolak dia. Bukan dia yang tidak mau memujuk kita, tetapi kitalah yang menolak dia ketika kita hati kita apa? Dikeraskan ya. Semakin lama semakin hati kita menjadi keras. Tetapi Tuhan itu sabar terus, tapi hati kita lebih lama lebih keras sehingga kita menolak dia sepenuhnya. Makanya ini tidak ada bibir manusia yang katanya pernah apa? Mencurahkan permohonan yang lebih penuh kasih kepada mereka yang mengembara atau tersesat ya. Lebih daripada Tuhan. Aduh, ini luar biasa, puji Tuhan ya. Dan bilang, ketika setan datang kepadamu dan berkata bahwa engkau adalah seorang pendosa besar, angkatlah pandanganmu dan kepada penebusmu dan bicarakan tentang jasanya. Pertolonganmu adalah melihat kepada terangnya. Akuilah dosamu, tetapi katakan kepada musuh, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan bahwa engkau dapat diselamatkan oleh kasih-Nya yang tiada tara. Aduh, ini saudara-saudara. Sering ini saudara-saudara, ketika kita berdosa ada suara-suara yang bilang, ya ini kamu nggak layak lagi, sudah Jo, nggak usah ke gereja lagi atau sudah, kamu sudah berdosa, tinggalkanlah penebusmu. Tinggalkanlah kebenaran yang selama ini kamu pegang. Dosamu sudah terlalu parah. Tetapi dibilang, ketika setan datang kepadamu dengan bisikan-bisikan seperti itu, bahwa kita ini pendosa besar, dibilang apa? Lihat, pandanglah kita punya penebus. Dan dibilang, pertolongan kita datang ketika kita apa? Melihat terang dari Kristus itu. Bilang akui dosa kita dan bilang apa? Katanya dibilang, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Saya sudah diselamatkan oleh kasih-Nya yang tiada tara. Itu yang kita harus apa? Bilang kepada apa? Kepada setan atau bisikan-bisikan setan yang akan kita dengar ketika kita berdosa. Yesus pernah mengajukan satu pertanyaan kepada Simon tentang dua orang yang berhutang. Yang satu berhutang sedikit, yang lain sangat banyak. Tetapi tuannya mengampuni keduanya. Lalu Kristus bertanya kepada Simon, siapakah yang akan lebih mengasihi tuannya? Simon menjawab, dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Lukas 7 ayat 43. Jadi saudara-saudara, tentu orang yang dihapuskan hutangnya yang lebih besar, yang lebih apa? Yang lebih mengasihi tuannya. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya, kalau kita merasa diri kita benar dan dosa kita kecil dibandingkan dengan saudara A atau saudara B atau saudara yang lain, kita akan kita akan berterima kasih lebih sedikit daripada orang yang tahu bahwa dosanya sangat besar dan Tuhan sudah apa? Mengampuni dosanya yang begitu besar sehingga apa dia bilang dia akan lebih berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menghapus dosanya yang besar. Sama seperti hutang ini, saudara-saudara. Kita adalah apa? Pendosa besar, tetapi Kristus telah mati agar kita dapat diampuni. Jasa pengorbanannya cukup untuk melayakkan kita kepada Bapa demi keselamatan kita. Mereka yang paling banyak diampuni akan paling mengasihi Dia dan akan berdiri paling dekat dengan tahtanya untuk memuji kasih-Nya yang besar dan pengorbanannya yang tak terbatas. Aduh, inilah yang penting bagi kita untuk apa? Melihat, membandingkan diri kita dengan Kristus, kita bisa melihat kita adalah apa? Pendosa besar. Sehingga kita akan berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menghapuskan dosa kita yang besar. Jasa pengorbanannya sangat luar biasa untuk kita sehingga kita bisa layak dan bisa apa? Diselamatkan. Saudara-saudara, ada yang mau tambahkan? Sejauh ini ada yang mau tambahkan?
Pelajaran kita sangat luar biasa tentang pertobatan ini ya, saudara-saudara. Sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kasih Kristus luar biasa bagi kita. Pertobatan apapun adalah usaha Kristus bagi kita. Ada yang mau tambahkan? Kita akan sedikit lagi kita akan selesai. Oke, baik. Kita lanjut ya saudara-saudara. Kita selesaikan kita punya Bible study ini. Barulah mereka yang paling banyak diampuni akan paling mengasihi Dia dan akan berdiri paling dekat dengan tahtanya untuk memuji kasihnya yang besar dan pengorbanannya yang tak terbatas. Barulah ketika kita mulai memahami sepenuhnya kasih Allah, kita menyadari betapa jahatnya dosa. Ketika kita melihat betapa panjang rantai keselamatan yang dijulurkan untuk mengangkat kita, ketika kita memahami sedikit saja tentang pengorbanan yang tak terhingga yang Kristus lakukan bagi kita, hati kita luluh oleh kelembutan dan pertobatan yang mendalam. Aduh, ini saudara-saudara, ini langkah-langkah pertobatan yang sejati. Kita datang kepada Allah, lihat Dia punya kasih yang besar bagi kita. Ketika kita lihat kasihnya yang besar bagi kita lihat dosa kita yang begitu besar ketika kita datang kepada Kristus. Waduh, dosa kita sangat besar, kita ini pendosa yang besar. Begitu besar. Dan kita lihat bagaimana pengorbanan Kristus untuk menghapus dosa kita yang begitu besar, untuk menyelamatkan kita, apa yang telah dilakukannya, sudah mati bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Dibilang apa? Hati kita luluh oleh kelembutan. Dan kita apa? Bertobat secara mendalam. Kita lihat, aduh, ini gara-gara dosa Kristus mati. Setiap kata dusta yang saya ucapkan adalah paku yang membuat Kristus disalibkan. Setiap hal, keinginan daging, setiap iri hati, kebencian yang timbul dalam hati saya memakukan Kristus disalib. Ketika kita menyadari hal itu, kita akan dilembutkan oleh apa? Roh Kristus. Hati kita akan luluh, dan itulah yang membuat kita bisa datang dan bertobat. Saudara-saudara, sejauh kita belajar tentang pertobatan ini, dari awal sampai akhir, adakah usaha kita untuk bisa bertobat? Adakah apa yang kita lakukan untuk Kristus bisa eh, apa namanya, hal yang kita lakukan sehingga kita bisa membuat dosa kita bersih atau bertobat? Tidak ada. Hal yang pertama ya saudara-saudara, ketika di hari Pentakosta apa yang ditanyakan oleh orang-orang, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Dan dibilang oleh Rasul Petrus adalah pertobatan. Pertobatan yang harus dilakukan. Tetapi ternyata pertobatan itu bukanlah usaha kita untuk bisa bertobat, untuk datang kepada Kristus. Tidak ada sedikit pun ternyata usaha kita. Selama ini kita pikir pertobatan itu adalah bagian kita, dan bagian memaafkan adalah bagian Kristus, atau mengampuni adalah bagian Kristus. Kita pikir kita punya bagian ini, usaha untuk bertobat, untuk berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Ternyata tidak ada sedikit pun usaha kita. Bagian kita adalah apa? Berserah, membuka hati kita untuk datang kepada Kristus, sehingga kita bisa melihat kebaikannya yang begitu besar, pengorbanan yang besar, sehingga kita bisa diluluhkan dan melihat dosa kita yang besar, dan kita bisa bertobat karena kita merasa, wah, Tuhan itu sudah melakukan yang begitu banyak untuk dosa-dosa saya. Itulah awal dari pertobatan, sehingga kita bisa bertobat. Makanya tidak ada sedikit pun usaha kita. Tidak ada sedikit pun usaha kita. Pertemuan berikut kita akan pelajari ya saudara-saudara, setelah pertobatan apa yang harus kita lakukan. Setelah pertobatan, ada langkah selanjutnya adalah pengakuan. Aduh, ternyata pertobatan bukanlah langkah terakhir. Dia bukan langkah pertama dan juga bukan langkah yang terakhir. Masih ada selanjutnya. Saudara-saudara, ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup?
karena kita sudah selesai dari chapter 3 ini tentang pertobatan, kita sudah selesai bacaannya. Ada yang mau tambahkan atau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dalam doa? Oke, mungkin Halo, ya halo Dek. silakan ya silakan Tante Kori. Terima kasih udah ingatkan ini kali ini memang luar biasa. Ya, Eh, saya rasa juga kan mungkin kita semua bisa merasa kita sudah bertobat dan iya saya mau bertobat. Tapi setelah mendengar ini dan pada kenyataannya, sama Lali bilang harus bergantung dan terus menerus karena eh, rasa itu gampang sekali kita berubah. Ya, kita sudah menyatakan saya bertobat, saya tidak akan bikin ini itu, ya boleh saja. Tapi sewaktu-waktu di situasi yang bagaimana, kadang kita masih melakukan hal-hal yang tidak suka sama orang, ada hal-hal atau ke tempat tertentu. Lihat ada orang, ada terusik tuh hati karena tidak suka mungkin atau jadi sekali lagi ya mungkin sudah pernah Tante Ko dinyatakan juga lalu pernah disampaikan bahwa hanya kebergantungan kita kepada Tuhan ya, boleh kita lakukan semua ini, nggak ada lain. Dan itu memang harus terus menerus karena dari hari ke hari kemarin juga sempat pribadi ya. Walaupun kita tahu kita posisi kita bagaimana di mana sebagai apa, tapi tuh rasa itu setan mengintai. iya. Akhirnya ada marah juga gitu. Jadi terima kasih diingatkan dan sekali lagi hanya kebergantungan kita kepada Tuhan sampai kita bisa bertobat dengan sungguh dan continue itu hanya dengan Tuhan selalu. Terima Oke, kasih, terima Dek, kasih ya. Tante Kori, puji Tuhan. Makanya hanya dengan Kristus saja kita bisa melihat keberdosan kita ya. Puji Tuhan, terima kasih Tante Kori. Mungkin ada lagi sebelum kita berdoa. Oke, baik kalau sudah tidak ada lagi pelajaran kita sampai di sini saudara-saudara. Saya bawa pelajaran ini dalam nama Yesus. Amin.